Tano kaula kaula tano. Bandung, Bandana Indung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, rahayu, rahayu, rahayu. Perkenalkan, nama saya Jowo Batara Surya. Di sini saya selaku sutradara dan penulis naskah dari film Pewaris. Pada karya kali ini saya ingin mencoba membuat sebuah karya yang benar-benar berawal dari titik nol gitu ya. Bagaimana dari titik nol? Karena dari para pemain, dari peralatan, dari para pendukung lain dalam idealnya sebuah film itu kita hanya titik nol gitu. Jadi hanya bermodal dengan satu kamera. Satu kamera dalam film pun di sini harusnya ada tripod gitu ya dan lain-lain. Di sini nggak ada pakai tripod. Jadi hampir keseluruhan film ini memakai tangan saya sendiri gitu ya. Saya mencoba dalam film ini mencoba memaksimalkan menguras otak saya, pikiran saya untuk bagaimana mencari solusi dalam segala kekurangan ini gitu ya. Jadi apapun itu. Jadi saya ingin mencoba membuat sebuah pemikiran kepada para pemuda di Bandung, para pemuda-pemudinya untuk terus berkarya apapun itu gitu, dan jangan sampai terjebak dengan kekurangan alat gitu ya, contoh seperti itu. Karena potensi-potensi yang ada di Bandung, apalagi Bandung Selatan dan Bandung lainnya gitu, ini banyak hal-hal yang kalau kita angkat ini menjadi satu karya yang sangat-sangat berlian gitu ya. Jadi ini sebuah harapan dan sebuah pelecut gitu ya untuk anak-anak muda Bandung ke depannya gitu. Dengan keterbatasan kita masih tetap bisa berkarya gitu. Oke, kita kembali ke dalam film Pewaris. Di dalam film Pewaris ini kita nggak bisa membandingkan dengan sebuah hasil film yang sudah bersifat mayor gitu ya, seperti The Raid atau Merantau dan lain-lain. Walaupun ini film yang bergenre action laga gitu ya, tapi dengan tidak didukung dengan peralatan yang benar-benar harusnya ideal seperti pencahayaan, audionya dan lain-lain gitu, ini jelas akan berbeda hasil gitu ya. Tapi apapun itu, semoga ini bisa dinikmati oleh semua kalangan gitu ya, dan menjadi suatu karya yang benar-benar teman-teman bisa membuat sebuah karya yang lebih hebat lagi gitu ya. Apalagi anak-anak muda Bandung di sini ketika bicara peralatan, mereka mempunyai DSLR, kamera dan lain-lain yang hebat-hebat gitu ya. Itu alangkah sayangnya ya jika itu tidak dibuat sebuah karya gitu, karena dengan potensi yang ada di Bandung gitu. Itu yang terutama dalam film ini.
Eh, Kalau membicarakan tentang film Pewaris ini adalah tentang perjalanan tiga perempuan gitu ya, tiga gadis perempuan yang memiliki warisan ya dari abahnya gitu ya, dengan tiga karakter yang berbeda-beda. Pewaris ini dia diancikin ya atau nitis ya ilmunya dari abahnya, jago silat, dan abahnya ini mempunyai sahabat sebenarnya. Salah satunya adalah yang diperankan oleh Bapak Yoni. Nah, Pak Yoni sendiri ini menyuruh anak buahnya untuk mengetes ketiga pewaris ini dan kalau bisa merebut tentang pusaka gitu ya, karena pusaka ini sebagai pelengkap ilmu kanuragan atau ilmu silat yang dimiliki oleh Pak Yoni ini sendiri. Kalau belum memiliki pusaka ini belum sempurna ilmunya gitu. Jadi alur ceritanya renyah, simpel, nggak bertele-tele, lebih banyak action laganya gitu. Jadi kita menggunakan kemampuan para pemain yang berlatar belakangkan silat gitu. Jadi dengan fight yang benar-benar mereka sudah terbiasa gitu ya. Jadi benar-benar dari pemain silat beneran gitu. Jadi bukan dari dari aktor-aktor yang bukan landasan dari silat gitu. Itu kita ingin memaksimalkan itu gitu. Yang terpenting dalam film ini adalah proses ya. Jadi saya ingin menggambarkan kepada teman-teman bahwa membuat sebuah karya membutuhkan sebuah proses, pemikiran, tenaga, biaya dan lain-lain gitu ya. Satu perjuangan untuk membuat sebuah karya gitu. Jadi dalam film ini saya benar-benar yang satu obsesi lama saya juga untuk membuat sebuah film action gitu ya. Kalau kemarin saya sempat menggarap sebuah film drama gitu ya, atau ya tentang nasionalisme dan lain-lainnya gitu. Cuman kali ini di film laga ini saya benar-benar mencurahkan pikiran yang bagaimana dengan satu kamera, dengan teman-teman yang jarang kru gitu ya, untuk yang bantu di lapangan. Saya harus ya pokoknya benar-benar ini satu proses film yang saya habiskan di sini pemikiran saya gitu. Jadi ya semoga bisa dinikmati oleh semuanya, semua kalangan bisa terhibur. Dan dalam film Pewaris ini sendiri banyak pesan-pesan moral ya. Di sini abahnya menjelaskan tentang apa makna silat gitu ya, tujuan untuk kita memperdalam silat gitu. Jadi ingin menjauhkan sebuah stigma bahwa silat identik dengan kekerasan gitu ya, dengan dunia kekerasan atau tawuran dan hal-hal lain. Di sini ada satu pesan moral untuk memaknai silat gitu ya, tentang silaturahmi gitu. Bagaimana kita silaturahmi kepada diri kita dan orang lain gitu, merasakan rasa ya, silaturasa gitu, merasakan orang lain dan lain-lainnya. Ini film ini benar-benar ada satu hiburan yang untuk dari silatnya yang full fight gitu, tapi ada satu sisi pesan moral yang benar-benar mengena gitu ya. Di sini saya mulai dari awal mungkin saya menggambarkan tentang suasana kesundaan gitu ya, dengan aktrisnya Mustika gitu ya. Lalu dilanjut ya, akhirnya ada satu gambaran yang sebenarnya belum sempurna. Film Pewaris ini saya ingin sempurnakan nanti di Pewaris kedua sebenarnya, tapi untuk mendobrak satu semangat teman-teman di sini, saya harus mencoba menghadirkan sebuah film yang ringan tapi full dengan esensi nilai-nilai gitu ya, apalagi dengan keindahan-keindahan silat itu sendiri gitu. Itu sih harapan saya. Jadi lebih utama proses yang pertama, yang kedua adalah tidak usah berhenti karena kekurangan alat dan lain sebagainya, dan yang terakhir membawa potensi-potensi atau nilai-nilai budaya Sunda atau apapun itu menuju satu pencerahan ya untuk orang banyak gitu, bagaimana memaknai sebuah dunia silat gitu atau kehidupan itu sendiri, karena silat bicara tentang makna kehidupan gitu ya, esensi kehidupan.
itu di film ini. Jadi ya akan banyak hal-hal yang kurang nyaman ya, karena jujur ketika orang lain memakai tripod gitu ya, saya di film ini hampir keseluruhan itu hanya memakai tangan saya sendiri gitu. Jadi bener-bener yang saya harus di dalam kondisi syuting pun ke tempat yang lumayan ekstrim gitu ya, ke atas gunung gitu, di batu, di sungai, di apa aja. Jadi medan-medan yang cukup menguras pemikiran saya bagaimana untuk dapat gambar yang bagus gitu. Terlebih dari sound ya, dari suara audio itu sendiri saya kekurangan, saya kelabakan gitu, bagaimana ini noise-nya suara kayak gini, nggak nyampe pemain dengan apa vokal yang kecil gitu ya, dia dengan benturan masalah-masalah lainnya lagi lah. Jadi di film ini benar-benar apa ya, banyak pengalaman, banyak harus mengendap lagi. Jadi harus mencoba mengenal karakter orang dan bagaimana menciptakan sebuah karya yang benar-benar kita mempunyai pandangan hal ini di lapangan harus berubah total gitu kan ya. Asik, jadi punya semangat baru lagi saya dalam dunia film gitu. Semoga saya bisa membuat karya yang lain lagi setelah Pewaris ini. Tapi semoga Pewaris ini bisa diterima oleh kalangan banyak. Dan kepada para sutradara yang sudah master, yang jadi, mohon maaf bila saya atas nama saya pribadi mencoba membuat sebuah karya yang benar-benar kurang ya dari ideal gitu. Itu saya mohon maaf. Dan terima kasih juga untuk dukungannya kepada para senior Ruyung Kawung, terutama kepada Pupuh Ajaran, Bapak Osin Sodikin, Bapak Yoni Hermawan. Terima kasih banget atas dukungannya. Super full power di sini dukungannya. Jadi semua murid-muridnya untuk mendukung film ini gitu ya. Karena film ini saya harapkan ya itu untuk menjadi satu hiburan sekaligus pencerahan atau sekaligus penyemangat anak-anak muda yang ada dimanapun berada ya, mau di Bandung, dimanapun di Indonesia. Ayo tetap berkarya, jangan sampai kalah dengan hanya kita kekurangan alat gitu ya. Saya pun terinspirasi dari ada satu film yang hanya bermodalkan HP gitu ya. Nah ini saya menjadi satu inspirasi saya yang kita pun bisa lah gitu hanya dengan satu kamera gitu ya. Walaupun tantangannya dalam dunia action itu susah banget ya dengan bermodalkan satu kamera, tapi alhasil dengan kita kerja keras, kita berpikir, kita mencoba mencari solusi, akhirnya bisa terjadi. Oke. Terima kasih atas kunjungannya. Teman-teman bisa melihat cara saya mengcasting para pemain di film-film pendek Ruyung Kawung. Itu adalah sebuah proses untuk bagaimana para pemain beradaptasi film-film Ruyung Kawung dan penampilan dari Paguron Ruyung Kawung, Gajah Putih Ruyung Kawung. Di sana akan banyak ada Ijen, ada Rampak dan lain-lainnya gitu. Dan mungkin yang mempunyai acara gitu ya untuk nikahan, hitanan gitu bisa mengundang Ruyung Kawung, bisa ke channel langsung di YouTube atau menghubungi nomor-nomor yang tertera di Ruyung Kawung gitu ya. Oke, mungkin cukup sekian dulu tentang film Pewaris ini. Semoga menghibur. Alhasil terima kasih kepada semua para pendukung dari semua satlat Ruyung Kawung, mulai dari Nyalindung, Joglo, Sukagalih dan lain-lainnya semuanya lah, pokoknya dari Cikawung, Cimuncang yang sudah direpotkan oleh saya. Terima kasih banget. Mohon maaf oleh rumahnya Pak Ujang atau semuanya lah. Itu benar-benar support yang bagi saya besar banget gitu ya. Jadi konsumsi pun kita ngeliwet bareng, kekeluargaan. Jadi film ini benar-benar bermodalkan satu kekuatan kekeluargaan, dan itu saya menyukai itu gitu ya. Jadi kita bukan berbicara tentang hal industri lain-lain, tapi kekeluargaan yang utama itu
itu menjadi satu poin yang besar juga bagi saya gitu ya. Itu satu hal yang wow, ini nggak bisa dinilai dengan uang lah gitu. Jadi intinya terima kasih buat semuanya, untuk para sinemais juga terima kasih supportnya. Semoga film ini diterima dengan baik, dan apapun kekurangannya bisa dipahami atas ada pembahasan film ini. Selamat menikmati film Pewaris. Cukup sekian dulu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, rahayu, rahayu, rahayu. Entah di mana lagi dalam lesanku, di mana pergi Kaulah ingatan bagaikan tersapu ombak, bagaikan duri menusuk mata. Bangsa kesatria yang kini jadi pecundang, saling menuduh dan saling caci lagi. Aku resah, aku marah pada siapa, entah mengapa. Bagaimana ku hitung luka, ku hitung bencana air mata ini. Ribuan tahun yang lalu atau ratusan tahun yang lalu, Soekarno bicara, atau Mahapati Gajah Mada, atau Pajajaran bercerita, Siliwangi yang bercerita. Kesungguhan ini tak pernah luntur dengan hujan air mata. Bila luka menjadi doa, bila ceria menjadi hampa, bangsaku yang besarnya bagaikan kebesaran kebesaran diri para kesatria hati. Bagaimana Siliwangi, bagaimana hati Soekarno ini, bagaimana hati para leluhur ini, melihat negeri yang hancur. Bagaimana perasaan hati melihat
fajar purnama aku berdiri bagaikan sang surya tenggelam.